adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim, adik semua sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Adik-adik semua adalah orang-orang yang berhasil. Nah, adik-adik puji Tuhan, kalau kita masih boleh ada sampai sekarang ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita anak-anaknya, baik dalam kehidupan Kandias maupun dalam kehidupan adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kandias saat ini untuk kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama adik-adik membuka Alkitab di Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Nah, saat ini adik-adik Kandias sampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu melakukan hukum yang terutama dan yang pertama di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan ini ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah baca tadi adik-adik bahwa hukum yang terutama dan yang pertama di dalam Tuhan yaitu, kasihilah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, saat ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan Kandias dan dalam kehidupan adik-adik semuanya, apakah kehidupan kita ini sudah 100% atau sudahkah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, atau dengan segenap jiwa kita, atau dengan segenap kekuatan kita? Yang bisa mengetahui dan yang bisa menjawab itu adik-adik, diri kita masing-masing. Yang harus kita lakukan adik-adik seperti firman Tuhan yang ada di Yohanes pasal 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow, adik-adik, di sini terjawab bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka yang harus kita lakukan adalah menuruti setiap perintah-perintah daripada Tuhan. Nah, di sini ada banyak perintah-perintah Tuhan adik-adik, ada di dalam Alkitab. Jadi adik-adik harus juga sering untuk membuka Alkitab, membaca serta merenungkannya. Di situ ada banyak perintah-perintah yang Tuhan taruh di situ, dan itulah yang harus kita lakukan adik-adik. Nah, juga kita bisa melakukan perintah Tuhan itu lewat ketika kita membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contoh dekatnya aja ketika adik-adik berada dalam rumah. Ketika adik-adik melihat bahwa orang tua adik-adik sedang sibuk untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya lagi nyuci pakaian, lagi masak, dan lain sebagainya, adik-adik bisa mengambil tindakan yang pas dan tepat. Adik-adik bisa membantu orang tua adik-adik, membantu mama, membantu ibu, membantu kakak, membantu adik, dan sebagainya. Dan itu merupakan salah satu cinta kasih kalian kepada orang tua kalian. Dan itu juga adalah salah satu bahwa kalian mengasihi Tuhan. Ya. Karena adik-adik ketika adik-adik mengasihi Tuhan, sudah otomatis bahwa adik-adik juga mengasihi sesama adik-adik. Karena firman Tuhan mengatakan tadi adik-adik di ayat 39, dan hukum yang kedua yaitu, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik pasti sayang dengan diri sendiri, bukan? Ya, ketika adik-adik juga mengasihi diri sendiri, Tuhan juga mau supaya kita juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri adik-adik. Jadi dalam hal ini berarti kita harus membuang ego kita. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, di situ juga nampak kita akan mengasihi sesama kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka di dalam kehidupan adik-adik setiap hari juga nampak. Ketika adik-adik ada dalam sekolah, ketika ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan masyarakat, adik-adik juga bisa menerapkan kasih itu
bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Bagaimanakah cara adik-adik mengasihi mereka? Ada banyak hal adik-adik yang adik-adik harus lakukan. Tanpa turun tangan adik-adik bisa mengasihi mereka dengan mendoakan mereka. Adik-adik membawa mereka di setiap doa-doa adik-adik. Mendoakan mereka, mengasihi mereka dengan membawa mereka kepada Tuhan lewat doa adik-adik. Dan juga adik-adik bisa mengasihi sesama manusia dengan cara melakukan apa yang bisa adik-adik lakukan terhadap mereka, dan yang adik-adik lakukan itu berdampak positif bagi mereka, bisa membantu mereka bisa terberkati dengan apa yang adik-adik lakukan. Nah, jadi adik-adik dalam hal ini ketika kita mengasihi Tuhan, bukan hanya separuh, bukan hanya biasa-biasa saja, bukan hanya 10%, 20 atau 30%. Kita mengasihi Tuhan full, jadi 100% adik-adik. Jadi Kandas dan adik-adik semua, marilah kita sama-sama untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pemikiran kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Karena Dia adalah Allah kita, karena Dia adalah yang selalu mengasihi kita. Dan kita mengasihi Tuhan adik-adik karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi Kandas dan adik-adik semua. Yang kedua adik-adik, ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama kita. Ketika kita mengasihi sesama kita, berarti tidak ada yang namanya lagi dendam atau amarah atau ada pertengkaran, perselisihan. Tidak ada, karena yang ada adalah hanya kasih. Kasih persaudaraan ada di antara adik-adik dan teman adik-adik dan orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik. Jadi adik-adik, kebenaran firman Tuhan saat ini biarlah boleh menjadi berkat bagi adik-adik. Kandas percaya bahwa adik-adik adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mengasihi dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Jadi adik-adik tetap semangat, sukses selalu, dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.